diri dari tuntutan. Itu asalnya. Jadi dia dulu yang disuruh bersumpah. Berani nggak kau sumpah kalau kau tidak melakukan itu? Nah, itulah. Misal, saya bilang, Pak Isa mencuri ayam saya. Ada saksi? Tak ada. Ada bukti? Tak ada. Yang disuruh sumpah siapa? Pak Isa. Kalau Pak Isa berani sumpah, demi Allah, saya tak mencuri ayamnya Ustadz Irhas, misal. Udah beres, selesai masalah. Saat itu gitu aja. Nah. Tapi kalau Pak Isa ini bangsa yang takut juga sama Allah, tapi nggak mau ngaku. Diam saja. Kau berani nggak sumpah? Kau ada ngambil nggak ayam? Tak ada. Sumpahlah. Tak mau aku sumpah. Maka ada istilah yaminul mardud. Sumpah yang dibalikkan. Baru beralihlah sumpah ke saya. Itulah dia. Di situ maksudnya diradkan, dikembalikan kepada istri. Pertama suami dulu, karena suami yang dituntut. Betul nggak kau unnah? Ya. Kalau seandainya dia bilang, aku tak unnah, sumpahlah demi Allah bahwa kau tak unnah. Tak mau aku sumpah. Maka yaminul mardud istilah. Dibalikkan kepada istri. Sumpahlah kau kalau memang suamimu ini memang unnah. Bersumpahlah istri. Maka diputuskan istri yang menang. Kalau saat dituduhkan ke saya pun tak berani sumpah. Ya aku tak berani sumpah lah. Itu belum selesai perkara, ya dipending sampai ada yang berani sumpah. Itulah. Tak bisa juga menuntut. Berarti saya nuduh tanpa ada sesuatu yang menguatkan saya. Begitulah. Jadi al-aslu bara'atu zimmah, yang bersumpah itu yang dituntut dulu. Sumpahnya sampai di mana? Macam sumpah yang pakai aku. Enggak. Sumpah itu ya hukum sumpah lah demi Allah, pokoknya dengan huruf qasam, dengan lafzul jalalah, ataupun dengan salah satu nama yang tidak akan dimiliki nama itu kepada selain Allah. Tak mesti pakai Al-Quran di atas kepala, tapi ya untuk mentakkid aja lah. Untuk mentakkid aja ya kadang pakai pocong. Mubahalah. Kalau mubahalah itu pakai ancaman. Kalau seandainya aku salah, azab ditimpakan Allah kepadaku. Kalau seandainya kau yang salah, azab dan ditimpakan Allah kepadamu dan keluarga-keluargamu. Itu namanya mubahalah. Kalau sudah sampai seperti itu. Kalau seandainya seperti itu boleh, di Al-Quran ada itu. Dalilnya tentang yang seperti itu. Jadi tetapnya unnahnya seorang suami dengan ikrarnya, atau dengan dua orang yang mensaksikan ikrarnya, atau dengan sumpah yang diradkan dibalikkan kepada istri. Sumpah yang diradkan dia atas istri. Dan kemudian daripada sudah sabit unnahnya, kalau seandainya sudah tetaplah ketidakmampuan, keimpotenan si suami, sudah tetap bahwa suami itu impoten, mandul bahasa kita, bukan mandul juga ya, mandul beda lagi. Mandul tuh bisa jadi bisa jima tapi tak bisa punya anak. Ini memang jima tak bisa. Ini memang jima tak bisa. Kalau sudah memang tetaplah bahwa si suami tadi tak bisa jima, unnah itulah bahasanya, ditangguhkan dia oleh qadhi. Misal si suami akhirnya mengaku, ya aku nih unnah, misal kata si suami seperti itu, berarti tetaplah unnahnya. Maka ditangguhkan dia oleh qadhi setahun. Dikasih tempo lagi setahun, nggak langsung pasah. Kenapa? Kenapa setahun? Karena di sebagian kitab ada keadaan seorang laki-laki itu, dia beda musim, beda keadaan fisiknya. Ada yang waktu musim panas, unnah dia. Lemas, tak bisa musim panas. Ada yang mungkin pengaruh di musim dingin. Jadi kalau udah musim dingin, kedinginan tak bisa nih. Ada nanti biasa kalau di daerah subtropis itu kan musim 4 ya. Ada musim gugur. Pas di musim gugur pun tak bisa, memang gugur sekalian semua udah.
Tak bisa lagi. Rajab tuh itu ya. Nah, ada musim semi. Nah, kalau ternyata sudah berlalu 4 musim, ternyata memang tak juga balik. Nah, ini memang udah khalqi lah ini. Min aslil khilqah, dari asalnya memang udah begitu, bukan faktor cuaca, bukan faktor itu, memang udah tabiatnya. Makanya ditunggu selama 1 tahun. Berganti musim, tunggulah. Mana tahu nanti musim semi bersemi lagi dia, misal gitulah. Mana tahu nanti di musim panas bisa, di musim dingin. Ternyata udah lewat setahun, udah berganti 4 musim tuh. Tak juga. Jadi kalau sudah begini udah bisa dipastikan itu adalah unnah dari asalnya. Nah. Tabiatnya. Nah, itu maksud hikmah setahun tadi. Ditangguhkan dia oleh qadhi setahun. Dengan dituntuti oleh istri, dengan tetap diminta oleh istri setahun itu terus minta istrinya. Kalau seandainya setahun itu istrinya nggak ada minta, nanti ulang lagi itu hitungannya. Nah, maka di sini ada lanjutannya. Maka apabila sempurna setahun dan tiada wati akan dia, kalau sudah diminta istri selama setahun yang di masa tangguh itu, dan juga tidak bisa dijima oleh dia akan istrinya, diangkatkan dia oleh istri kepada qadhi, dilaporkan lagi, Pak Tuan Hakim, kemarin aku mengadu tanggal 10 Januari misal, tapi biasa hitungannya apa ya, Hijriah. Aku mengadu tanggal misal dia katakan 10 Syawal atau 10 Rajab. Ini udah 10 Rajab lagi, dan selama setahun ini dia belum ada menjima aku. Dia belum ada menjima aku. Nah, diangkatkan lagi oleh istri kepada qadhi. Maka jika katanya, kalau kata suami, telah aku wati, udah sempat dijima. Masa? Iya. Kau tertidur hari itu berarti. Sempat sekali ku jima dalam setahun tuh. Nah, siapa yang disuruh sumpah? Siapa yang menuntut? Tetap siapa yang menuntut? Istri. Yang dituntut? Suami. Berarti siapa yang bersumpah? Suami. Maka di sini dikatakan kalau kata suami telah aku wati, disuruh bersumpah si suami tadi. Nah, jika dituntuti istri akan sumpahnya, kalau memang si istri minta sumpahnya. Maka jika enggan suami daripada bersumpah, nah ini tadi kasusnya. Kalau suaminya nggak mau bersumpah, betul abang berani abang sumpah, sumpahlah abang sekarang. Oh janganlah sampai sumpah-sumpah. Iya, cemana masalah nih nggak ada yang lihat, cuma abang yang tahu. Abang bilang sumpahlah. Tak berani. Jika enggan si suami daripada bersumpah, disuruh istri bersumpah bahwasannya tiada wati akan dia. Aku berani bersumpah, orang aku yakin tak ada, kan gitu. Nah. Inilah tadi yang disebut dengan diradkan sumpah kepada istri. Yaminul mardud. Nah, ya. Tetap diterima tuh. Itu urusan akhirat memang udah nggak bisa kita ini kan. Sama kayak li'an. Li'an saling melaknat. Aku bersumpah dia ini berzina. Istri berani. Aku bersumpah aku tidak berzina. Pasti kan ada yang benar tuh. Ada yang salah. Udah tuh urusan akhirat dah. Nggak bisa lagi dicampuri kalau udah begitu. Nanti di akhirat. Ini memang modalnya modal inilah. Takut sama Allah lah ini. Orang sekarang payah pakai sumpah-sumpah gini. Nah, iya. Karena kalau tak ada saksi, tak ada bukti, dua-duanya berani bersumpah, cemana lagi mau menentukannya? Rasulullah pernah melihat orang meli'an begitu. Suaminya berani bersumpah bahwa istrinya berzina. Itu kan kalimat li'an itu dahsyat ya. 5 kali bersumpah, di kali yang kelima dia katakan wa alayya adzabullah, kan gitu. Dan atasku azab Allah kalau seandainya aku tak benar. Itu naudzubillah. Lalu ternyata istrinya berani meli'an balik. 4 kali sumpah, kemudian yang kelima dia katakan dan atasku azab Allah kalau dia benar. Nah, lalu kata Rasulullah, kalaulah tidak memandang perkara yang gaib, aku akan katakan kepada kalian salah satunya siapa yang bohong. Karena Rasulullah tahu, tapi Rasulullah disuruh jaga perkara gaib tadi itu. Aku tahu siapa yang bohong. Tapi udahlah, hukum syariat ini begini.
Kalau itu mana pula bisa dijadikan hukum syariat yang seperti itu? Nanti batal hukum syariat semua. Kalau seandainya Rasulullah katakan, "Oh, aku bohong kok. Aku dikasih tahu Allah." Kan gitu. Tetap syariatnya seperti itu. Kalau tidak memeliharakan yang gaib, aku kasih tahu kepada kalian siapa yang bohong. Jadi ini pun begitu ya. Udah sumpahlah modalnya gitu. Nah, tapi kan dahsyat ya, sumpah palsu itu. Dahsyat betul. Termasuk kabair. Nah, yaminul khumus, sumpah palsu, termasuk dosa besar. Nah, jadi disuruh bersumpah, disuruh istri bersumpah bahwasannya tiada wati akan dia. Maka jika bersumpah istri, kalau istrinya bersumpah atau ikrar suaminya atau suaminya mengaku bahwasannya tiada diwati akan dia, niscaya asinglah oleh istri. Di situ asing juga. Ini saya asing. Asing. Nah, ini saya yang tak paham nih, masalah asing nih. Mohon maaf. Nanti dia bawa asing. Nih garis bawahi dulu. Tak dapat saya pahamnya. Dan ibarah di kitab Arabnya juga nggak jumpa yang seperti ini. Niscaya asinglah oleh istri dengan mempasahnya. Yang dekat dengan saya itu sepertinya pemahamannya setelah sudah pasti seperti itu, maka tinggal istri memegang hak penuh, mau pasah atau lanjut. Tunggal istri, bukan hakim lagi. Kau mau pasah atau lanjut udah terserahmu. Sekarang udah terbukti. Betul-betul suamimu unnah. Dulu ngelapor pertama dikasih tempo setahun dan sekarang memang betul dia unnah. Sekarang terserahmu. Mau dipasah atau tidak itu memang sepenuhnya istri yang pegang. Kalau pemahaman saya seperti itu. Tersendirilah istri. Nggak mesti dari hakim. Diputuskan. Nggak. Kalau istri tetap nggak mau. Tapi ya walaupun begitu tak jadilah pasah. Ya sudah. Nah. Nggak boleh juga hakim memaksa pasah. Kalau istri tak mau. Setelah begitu kasihan dia tak jadi. Tak bisa juga. Tapi bahasanya kurang pas di sini. Nah. Payah memahami bahasa Melayu yang di sininya. Dengan mempasahkan. Tetapi kemudian daripada berkata qadhi. Nah, telah sabitlah unnahnya. Nah, hak istri untuk mempasah atau tidak suaminya itu harus setelah ucapan qadhi telah sabitlah unnahnya. Atau hakul fasah, sudah berhak kau mempasah. Di situ apa? Hakul fasah. Nah. Dan kata qil, nah itu ya. Dan kata qil berhajat kepada izin qadhi. Ada yang mengatakan berhajat kepada izin qadhi. Kalau tadi tersendiri si istri, udah itu hak istri. Nggak bisa diganggu sama siapapun. Ada yang berpendapat kalau istri mau mempasah harus izin qadhi lagi setelah itu. Tapi yang muktamadnya, yang kuatnya yang tadi, setelah qadhi bilang, ya udah kalau sudah begini hukumnya, udah dikasih tempo setahun, dia mengaku berarti ya dia udah benar unnah. Sekarang tinggal kau lah mau pasah atau tidak. Tapi kata qil, ada yang mengatakan harus izin qadhi juga. Nggak bisa istri sendiri menjatuhkan pasah tadi. Nah. Bisa diikut lah, ini kajinya sini ya. Nah, ini kaji yang jarang-jarang ini. Nah, tapi latihan memahami kitab lah namanya. Nah, bagi istri pada pasahnya, berhajat kepada izin qadhi bagi istri pada pasahnya suami. Atau dipasahkan akan dia, atau dipasah akan dia oleh qadhi, atau sekalian qadhi yang mempasahkannya, tapi ini qil. Nah, biasanya kalau qil itu pendapat lemah. Kalau ada qil. Dan jika, nah ini tadi kan syaratnya setahun itu memang istri nuntutlah minta dijima. Dan jika mengasing istri akan dirinya daripada suami. Kalau istri meninggalkan suaminya, udah bang nunggu setahun ini aku ke Malaysia aja misalnya. Itu satu contoh. Atau sakit istri atau sakit istrinya. Nah, sakit sehingga nggak bisa dijima. Nah, sakit 4 bulan, tergeletak, tak bisa dijima. Pada masa tangguh yang setahun tadi. Nah,
atau dihabaskan dia. Apa di situ diartikan? Dihabaskan dia. Dihabiskan. Salah. Dihabaskan dia itu di penjara. Atau di penjara istrinya. Di masa nunggu setahun tadi di penjara. Kalau penjara bisa jima nggak? Ya enggak. Nah, dia mengasingkan diri dari suami, atau dia sakit sehingga nggak bisa dijima, atau dia di penjara sehingga nggak bisa dijima. Padahal mungkin saat itu suaminya sedang bisa jima. Nah, di dalam masa setahun itu, niscaya tiada dihisapkan masanya, maka masa itu tidak dihitung dan dimulakan setahun yang lain. Harus ulang setahun lagi. Ulang balik setahun lagi. Bukan dipotong yang itu aja. Karena bisa jadi pas di masa yang nggak bisa jima, istri nggak bisa dijima, suami bisa menjima. Nah, maka ulang lagi setahun lagi. Nah, itu tadi. Hah? Iya. Supaya istri yang tak bisa, maka dikasih tempo setahun lagi. Yang lain pula. Ini pahamlah nih masalah unnah nih. Mana tahu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan tuan-tuan kadi, kepala kua tuh sampai beginilah mengajinya, sampai betul-betul fahamlah masalah seperti ini. Nah, kita tak tahu seleksi kua itu gimana sebenarnya bisa naik ke situ. Nah, itulah. Nah, kalau seandainya nih selesai kita ngaji fikih munakahat, saya lebih percaya jamaah sini yang jadi kuah. Kadang begitu. Kenapa? Kalau memang selesai lah, tak usahlah idohul bab. Nah, udah matlaul badrain ini saja udah. Kalau idohul bab tuh udah cocok jadi apa bahasanya lah. Ya, pokoknya pimpinan kuah nasional lah, mungkin begitu. Nah, ya. Kalau suami yang di penjara, kalau seandainya suami yang di penjara, samalah dimulai lagi. Kenapa? Karena tak bisa dia. Entahnya pas di penjara tuh dia memang bisa. Sama, intinya terasing lah, tak bisa melakukan itu tadi. Entah suami yang merantau pun ya sama juga, gitu tadi. Nah, maka penjara sekarang yang bisa, Ustaz. Bisa? Nah, diizinkan tapi dengan bayar kamar sekian. Oh gitu. Ya wallahu alam. Dah, habis pembahasan tuh. Berikutnya, ini tentang syarat pula lagi. Dan jika disyaratkan pada salah seorangnya, kalau seandainya ada orang berakad nikah, lalu suami memberi syarat atau istri yang memberi syarat, terserahlah salah seorangnya. Nah, akan sifat kepada satu sifat seperti elok, cantik, biker, perawan, atau merdeka, atau putih merah, masya Allah, merah putih istrinya dimintanya. Nah, sebenarnya putih merah itu abiyat musyarraban bil hamra, putih kemerah-merahan, seperti kulit Sayyidatuna Aisyah. Nah, itu tadi. Tidak merah putih. Bukan merah putih, itu bendera merah putih. Bendera Indonesia. Misal ada orang akad, dia belum lihat istrinya misalnya, kan bisa jadi begitu. Jumpa sama seorang wali, seorang wanita, kau mau nikah sama anak perempuanku? Aku memang mencari istri. Cemana anak bapak tuh? Aku pokoknya kusyaratkan dalam akad nih harus disebut cantik dan putih. Nah, maka waktu akad dia bilang, saya nikahkan kepadamu anak perempuanku Fulanah binti Fulan dengan syarat dia cantik dan berkulit putih, mas kawinnya sekian. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan dengan syarat dia cantik dan dia putih, mas kawinnya sekian. Lalu ternyata jumpa tak betul. Nah, orang pingin dapat putih ke merah-merah, hitam ke biru-biruan. Mana katanya putih ke merah-merahan, hitam ke biru-biruan. Ini bagaimana seandainya terjadi seperti ini? Nah, maka menyalahi ia sifat yang tersebut. Salah pula sifatnya, tak seperti yang disebutkan tadi. Pertama,
sah nikahnya. Nikahnya tetap sah. Kalau seandainya dia udah tengok, tak betul ini. Cantiknya bisa lah dapat, hidung mancung, alis tebal, tapi kulitnya nih tak putih nih begini. Sah nikahnya. Dan harus, tapi boleh. Nah, itu tadi. Dan harusnya artinya boleh ya, bukan wajib. Dan harus bagi tiap-tiap daripada laki dan istri. Kalau syaratnya dari laki, ya boleh bagi laki. Kalau syaratnya dari istri, boleh dari istri. Bagi laki dan istri itu khiyar. Lanjut nggak kita nih? Kalau nggak lanjut, balikkan mahar. Kan gitu. Tapi tadi ingat ya, syaratnya harus disebut di akad. Kalau tidak, tidak. Nah, itu tadi. Syaratnya harus disebut di akad. Ini yang sering jadi pertanyaan. Ustaz, ada orang menikah. Saya pernah ditanya. Lalu dia dapati ternyata istrinya sudah tidak perawan. Nah, apakah pertanyaannya memang salah? Apakah boleh dia ceraikan? Ya kalau cerai boleh aja lah saya bilang. Kalau seandainya cerai ya boleh aja. Seandainya istrinya perawan pun boleh dia ceraikan kan gitu. Kalau masalah cerai. Apa saya bilang pertanyaannya kadang salah. Boleh nggak dia pasah minta balik mahar kan gitu. Nah, dia dapati ternyata tak perawan. Nah, maka saya bilang kalau ketahuannya pas jima, kan waktu jimanya baru tahu biasanya. Nah, atau setelah pengakuannya lah biar. Nah, ya, kasusnya sama kayak tadi. Kalau habis jima pertama baru tahu, ini mohon izin ya dek ya. Kata orang kalau perawan tuh rasanya begini, ini kok tak begitu. Jujur dulu coba, masih perawan nggak? Ya minta izin lah bang, mohon maaf sebenarnya tidak. Padahal waktu akad disyaratkan masih perawan. Boleh dia minta balik mahar musammanya, dia kasih mahar misilnya. Sama kayak tadi lah. Nah, paham maksudnya? Nah, itu pasah maksudnya. Kalau cerai boleh saja, terserah aja kalau cerai. Nah, itu tadi. Kalau masalah disyaratkan cantik dari ustadz, menurut walinya tadi cantik. Tapi menurut dia tadi tak cantik. Tadi. Macam mana? Ukurannya macam mana pula? Memang itu tadi lah. Cantik ini relatif. Cantik ini relatif. Nah, jadi kalau seandainya ini tak cantik, ini cantik, maka ukurannya kembali lagi kepada orf. Kepada orf, voting lah. Tapi jujur, ini perempuan macam gini cantik nggak? Nah, kalau kebanyakan bilang tak cantik, ya berarti tak cantik. Yang ditanya orang yang kalau bisa tak kenal sama dia. Jangan ditanya itu emaknya, ayahnya, kakeknya, nenek. Cantik aja lah dia. Iya. Nah, jadi kalau disyaratkan perawan, pas diakad, ya ketahuan tak perawan boleh khiyar, boleh pasah bahasanya. Nah, jadi boleh dia khiyar. Maka harus bagi tiap-tiap daripada keduanya pasah. Jika tiada dengan qadhi sekalipun. Kalau tiada dengan qadhi sekalipun. Tapi ingat tadi ya, kalau ini disebutkan di akad. Tapi kira-kira sanggupnya menyebutkan di akad seperti itu? Orang sekarang. Kecuali nikahnya nikah siri. Kalau masuk kamera pula, mana sanggup? Dengan syaratnya dia perawan, cantik, putih. Ya Allah. Nah, jika nyata ia kurang daripada sifat yang disyaratkan dia. Nah, tadi. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan yang diberikan tadi. Dan tiada boleh khiyar jika nyata ia seperti yang disifatnya. Tapi nggak bisa khiyar kalau ternyata seperti yang disifatkannya. Atau lebih daripadanya. Atau lebih daripadanya. Nggak bisa tuh khiyar kalau seandainya memang dia sudah seperti itu. Nah, atau menyangka, bukan syarat tapi sangka. Ini pun tak bisa khiyar nih. Atau menyangka tiap-tiap daripada keduanya akan tolannya, suami menyangka istri atau istri menyangka suami dengan sifat, maka tiada ada sifat itu seperti disangkakan perempuan itu muslimah
atau merdeka, maka nyata kitabiah atau amah yang harus berkawin dengan dia. Atau disangkakan laki-laki itu kufu, maka izin perempuan pada berkawin, berkawinkan dia, maka nyata pasiknya atau sahayanya atau hina nasabnya atau pekerjaannya, maka tiada khiyar baginya. Kenapa? Karena bukan pakai syarat, tapi pakai sangka. Kalau ini tak laku khiyar. Kalau mau cerailah. Kalau tak cocok betul, tak bisa khiyar. Saya tadi di atas syarat, ini sangka. Kalau sangka tak laku. Karena taksirnya dengan meninggalkan bahas. Bahas itu meneliti. Karena ada ketaksiran dari dia. Karena dia tidak mau meneliti lebih lanjut. Dan hukum mahar. Dan kembali dengan mahar atas orang yang menipu daya kemudian daripada pasakh sebab menyalahi syarat itu seperti hukum pasakh dengan sebab aib dahulu. Sama seperti aib yang dahulu. Kalau belum terjadi jima boleh minta mahar 100%. Kalau seandainya sudah jima ya tadilah, kalau itu memang ada penipuan baliklah mahar misil. Di sini adanya mahar misil aja, mahar musamma nggak ada. Karena yang namanya syarat itu harus ada ketika akad, nggak bisa datang setelah jima. Kalau datang setelah jima ya itu memang nggak ada cerita begitu. Kalau aib lah baru bisa. Kalau syarat tak ada. Yaitu jika dipasahnya dahulu daripada wati tiada wajib maharnya. Atau kemudian daripada wati atau besertanya maka wajib mahar misil saja. Tadilah contohnya, misal disyaratkan perawan. Ketahuannya setelah jima, kalau dia tak perawan berarti yang wajib sama dia mahar misil, mahar musammanya dia berhak minta balik. Insya Allah lah ini akan berikutnya sampai sini aja lah. Dan tiada boleh ia rujuk, ini akan datang.